Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat berserta salam serta terlimpah curah kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa kembali dengan saya Samin Amin SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Bojong Soang. Dan saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara mengenai ciri-ciri kritik sastra dan ciri-ciri esai. Nah sekarang, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menulis kritik sastra. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menulis kritik sastra, antara lain yang pertama, fokus ke karyanya, bukan ke penulisnya. Tujuannya supaya komentar yang kita berikan itu bersifat objektif, enggak bersifat subjektif. Nah yang kedua, pahami unsur karya sastra sebelum menulis kritik. Nah, tadi disebutkan bahwa karya sastra itu ada 3 macam, yaitu prosa, puisi, dan drama. Nah, kalau kita mau menganalisis puisi, kita nggak mungkin menganalisis dari segi penokohan, setting, dan alur, karena nggak sesuai dengan unsur puisi. Karena kita mau mengkritik puisi, kita mesti bahas unsur intrinsik puisi seperti diksi, rima, bait, majas, topografi, dan imaji. Sedangkan novel sama drama punya unsur intrinsiknya sendiri. Jadi jangan kebolak-balik karena masing-masing karya sastra punya unsur intrinsik yang khas. Kemudian langkah yang ketiga yaitu supaya kritik sastra bisa mendalam, kita juga bisa memasukkan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur luar yang juga merupakan ikut membangun karya sastra. Contohnya, unsur ekstrinsik adalah kondisi sosial dan politik yang ada dalam karya sastra. Kemudian yang keempat, tentukan pendekatan kritik sastra. Nah, kita perlu menentukan pendekatan apa yang akan kita gunakan dalam menulis kritik sastra. Dengan adanya pendekatan yang jelas, kita juga gampang buat menggunakan teori apa dalam menulisnya. Kritik sastra yang kita tulis pun bakal jelas arahnya kemana. Nah, adapun beberapa hal pendekatan kritik sastra, ya. Yang pertama di sini bisa pendekatan stilistika. Artinya pendekatan ini meninjau karya sastra dari segi kebahasaan. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan semiotika. Artinya pendekatan ini berkaitan dengan tanda-tanda dan simbol-simbol. Kita ambil contoh, penggunaan pendekatan ini adalah ketika kita melihat iklan. Ada iklan yang menggunakan warna merah, biru, simbol A, simbol B, tanda ini dan tanda itu. Semua iklan punya cunnya masing-masing. Dengan pendekatan semiotika, pembaca jadi tahu apa makna di balik warna, simbol, dan tanda-tanda yang digunakan dalam karya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan ekspresi pengarang. Nah, pendekatan ini memandang karya sastra sebagai pernyataan dunia batin pengarang. Apa maksudnya? Nah, pengarang yang menulis karya berdasarkan kondisi emosi dan apa yang lagi dirasakan. Ibarat ini seseorang, ya, seorang yang sedang patah hati, terus orang tersebut menulis status galau di Instastory-nya itu. Dengan menggunakan pendekatan ini, pembaca jadi tahu kondisi jiwa pengarang dalam karyanya. Pembaca jadi bisa memahami apa yang terjadi sama pengarang, kondisi sosial di sekitarnya kayak seperti apa, dan lain-lain. Nah itu mudah-mudahan bermanfaat mengenai
ini hal yang perlu diperhatikan sebelum menulis kritik sastra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.